Kenapa kita lebih pilih Texel ya atau Ya. cross Texel? Karena memang pertama populasinya banyak gitu kan. Kedua Texel ini memang domba bibit unggul lah gitu kan. Karena dulunya memang sejarahnya Texel ini domba aslinya itu dari Belanda ya kalau nggak salah. Cuman banyak dibudidayakan di daerah Wonosobo gitu. Oh, jadi ini mungkin hasilnya gitu ya? Iya, dan populasinya banyak. Yang kedua, selain populasinya banyak, memang Texel ini bagus lah untuk karkasnya. Dan hasil F1-nya pun itu lebih identik kalau Texel daripada domba lokal lainnya. Nah, untuk selain dipakai bibitan breeding gitu, itu Ya. dipakai apa lagi tuh Mas Reno? Kalau domba Texel sebetulnya bisa kita kategorikan juga sebagai domba konsumtif ya. Karena dagingnya itu lebih banyak gitu kan, lebih banyak dibandingkan dengan domba-domba lokal lain gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Hiji TV nih teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Nah, buat teman-teman, terima kasih juga yang selalu mensupport dan memantengin terus channel Hiji TV nih. Kali ini kita kembali lagi bersilaturahmi ke peternakan pusat domba nih, pusat domba. Sekarang kita cari Mas Rey. Mana Mas Rey? Oh, ini nih. Siang Mas Rey. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nih, untuk lokasinya pusat domba tuh di mana nih Mas Rey nih? Untuk lokasi kita di Puspahyang, Jalan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya gitu. Kecamatan Mangunreja, Desa Pasir Salam. Jawa Barat ya? Si Jawa Barat. Ini Jawa Barat, masih Jawa Barat teman-teman. Nah, ini lagi kasih makan ini Mas Rey. Ya. Ini nih. Kasih makan siang hari pakai konsentrat ini ya. Nah, untuk selama ini kita dari GTP main ke sini bersilaturahmi bikin konten tuh yang dihidangkan kita kelihatan tuh cross Texel semua gitu bibitin tuh. Ya, Untuk sekarang ada berapa populasi tuh Mas Rey? untuk sekarang memang di pusat domba itu paling banyak cross Texel gitu kan. Khususnya di betinanya. Mungkin sekitar ada 500 ekoran. Oh, 500 ekor. Ya. Nah, kalau cross Texel ini biasanya dijadiin apa aja nih Mas Rey nih? Untuk cross Texel ini kenapa kita perbanyak? Karena tujuan utamanya memang di kami itu untuk dijadikan breeding gitu kan. Iya. Dengan berbagai macam domba full blood gitu kan. Ada yang kita silang dengan Dorper, kemudian ada dengan Sulfok, ada yang dengan Awasi gitu. Oh, jadi gitu teman-teman. Ini untuk keunggulannya sendiri nih di cross Texel tuh kenapa tuh Mas Rey tuh? Ya, Gimana? kenapa kita lebih pilih Texel ya atau Ya. cross Texel? Karena memang pertama populasinya banyak gitu kan. Kedua Texel ini memang domba bibit unggul lah gitu kan. Karena dulunya memang sejarahnya Texel ini domba aslinya itu dari Belanda ya kalau nggak salah. Cuman banyak dibudidayakan di daerah Wonosobo gitu. Wonosobo. Ya, cross Texel biasanya dikenal juga dengan Dombos lah gitu kan. Dombos. Oh iya Dombos, iya. iya. Kalau yang di kita ini cross Texel gitu. Bisa dibilang ya turunannya dari Texel full blood yang udah beberapa kali disilang gitu kan. Oh, jadi ini mungkin hasilnya gitu ya? Iya, dan populasinya banyak. Yang kedua, selain populasinya banyak, memang Texel ini bagus lah untuk karkasnya. Dan hasil F1-nya pun itu lebih identik kalau Texel daripada domba lokal lainnya. Jadi misalkan kita mau breeding dengan Dorper atau dengan Sulfok gitu kan. Iya. Nah, untuk mengharapkan F1 yang seperti Dorper atau Sulfok itu biasanya pengalaman kita yang kita dapatkan untuk Texel ini dari segi penampilan lebih mirip gitu. Oh, jadi lebih menyerupai bapaknya itu ya? Iya, daripada misalkan kita pakai domba lokal lain gitu. Jadi kita lebih suka Texel. Jadi makanya di pusat domba kebanyakannya bibitannya cross Texel gitu ya? Iya, karena tujuannya untuk mencetak F1 yang bagus lah gitu kan. Iya.
Nah, untuk selain dipakai bibitan breeding gitu, itu Ya. dipakai apa lagi tuh Mas Reno? Kalau domba Texel sebetulnya bisa kita kategorikan juga sebagai domba konsumtif ya. Karena dagingnya itu lebih banyak gitu kan, lebih banyak dibandingkan dengan domba-domba lokal lain gitu. Ya. Di usia yang sama mungkin akan terdapat selisih bobot gitu. Untuk Texel ini perkembangan bobotnya lebih cepat gitu. Oh, lebih cepat. Ya, daripada domba lokal lain. Nah, jadi untuk F1-nya pun itu hasilnya bakal sama juga. Kita biasanya kenapa pakai Texel karena ya itu tadi pertumbuhan bobotnya lebih cepat gitu. Oh, berarti kalau kita kejar untuk penggemukan juga Bagus. bagus juga ya. Nah, jadi selain untuk breeding karena memiliki perkembangannya yang cepat, jadi cocok juga sebetulnya jika untuk menjadi domba konsumtif gitu, seperti untuk hidangan sate atau olahan daging lainnya lah gitu kan. Dan dibandingkan dengan domba lain juga, ciri khas dari Texel ini tidak berbau lah, baunya tidak terlalu Oh, jadi gitu Mas Reno? menyengat seperti domba lainnya, domba lokal lain lah gitu kan. Untuk rasa dagingnya gitu. Ya, untuk rasa daging sebetulnya relatif bagaimana cara memasak, tapi untuk basicnya itu dia lebih bagus lah daripada domba lokal gitu, baik dari tekstur ataupun dari baunya gitu kan. Oh, jadi gitu teman-teman untuk Ini salah pedaging satu juga. Rekomendasi banget ya. domba pedaging murah yang cepat gitu, yang bagus lah, murah dan bagus ya. Untuk domba lokal mungkin bisa Texel. Setelah Texel baru mungkin kita rekomendasikan ke F1-nya. F1 itu F1 Dorper atau F1 Sulfok itu lebih bagus lagi. Nah, ngomong untuk tadi ngobrol makanan gitu ya Mas Reno, olahan-olahan gitu. Iya. Nah kan kalau di jantan cross itu biasanya tuh kayak gimana gitulah, tanduknya tuh kecil gitu, itu bisa dipakai kurban kan tuh? Oh, untuk Texel gitu kan khususnya. Kayak gak ada tanduknya gitu. Ya memang nggak ada gitu, hampir nggak ada gitu kan, rata-rata nggak ada tanduknya gitu. Terus banyak kalau ada yang nanya misalkan bisa nggak sih dipakai kurban gitu kan? Ya sebetulnya bisa gitu, karena memang genetik Texel ini ya domba-domba yang dari awalnya itu dari sejak lahir dia nggak punya tanduk gitu, bukan misalkan tanduknya cacat atau kita potong. Mungkin yang perlu diluruskan adalah yang tidak boleh untuk kurban itu kan domba-domba misalkan memiliki tanduk tapi tanduknya patah atau dipotong, ya itu mungkin Termasuk cacat gitu ya? ya termasuk cacat, tidak sesuai syariat. Kalau domba-domba seperti ini kan Texel, Dorper atau Sulfok itu kan memang dari lahir tidak ada tanduk gitu kan. Di negara asalnya pun mereka ya tetap dijadikan hewan kurban gitu kan. Di Eropa, di Australia kan rata-rata domba tidak memiliki tanduk gitu. Jadi untuk dikurbankan atau untuk akikah ya domba Texel ini ya insya Allah sah gitu kan, memenuhi syarat gitu. Yang terpenting tidak cacat di bagian lain gitu. Kalau untuk tanduk itu sebetulnya tidak jadi permasalahan lah. Yang penting tidak cacat juga di bagian lainnya seperti telinga, kaki, itu harus ya insya Allah harus lengkap lah semuanya gitu. Apalagi kita tadi tahu untuk rasa dari tekstur dagingnya gitu ya, lebih ini gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita mau kurban dengan misalkan bobot domba itu di 80 ke atas gitu kan, atau 100. Mungkin untuk cari di domba lokal lain susah gitu kan. Kalau di Texel ya bobot segitu di jantannya itu insya Allah mudah lah ditemukan. Jadi emang untuk penaikan bobotnya juga kalau di Texel tuh cukup cepat juga ya? Cukup Maksimal. cepat gitu ya. Ini banyak yang jumbo-jumbonya gitu ya? Ya. Mantap teman-teman. Nah, mungkin gitu aja Mas Re ya. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kita semua. Ya, mungkin khususnya di dunia perdombaan gitu lah ya. Nah, mungkin terima kasih Mas Re ini waktunya. Sama-sama. Nah, buat teman-teman, kalau ada yang belum paham atau kurang mengerti, boleh di komen di bawah atau ada requestan kita mau konten apa lagi. Dan jangan lupa lah
Pokoknya mah di subscribe gitu ya Mas Ria. Karena sesepuh gratis ya. Ya. Nanti bisa dapat ilmu lain lah mungkin ya. Dari seputar peternakan. Gitu teman-teman. Jadi tancapin terus channel Hiji TV ini karena channel Hiji TV ini akan terus nge-share ilmu-ilmu seputar peternakan khususnya di dunia perdomaan teman-teman. Nah mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.